sampai hari kiamat. Sampai di padang mahsyar nanti terus Rasulullah direpoti. Ha analaha. Rasulullah. Contohnya di dalam kandungan ibundanya, di dalam Maulid Simtud Durar. Sayyidatina Aminah, hamlan khafifan, la tajidu lahu thigala, wa la tasku minhu alaman wa la ilala. Allahumma salli ala sayyidina. Di situ Rasulullah tidak akan membebani ibunya. Tanya sama ibu-ibu yang hamil. Dia merasa bahwa di malam hari anaknya nendang-nendang. Dia tidak bisa kemana, tidak bisa belok ke kanan, ke kiri dalam tidur. Ini Rasulullah waktu ada di dalam kandungan ibu Siti Aminah. Siti Aminah merasakan bahwa aku tidak terbebani sama sekali. Enteng ini. Subhanallah. Di dalam perut ibunya tidak membuat ibunya itu capek. Tidak merepotkan ibunya. Tidak merepotkan. Loh itu kan cuma cerita Beb. Habib kan tidak hidup di zaman Rasulullah. Iya memang aku ora urip tapi sing cerita ki wong-wong sing tak iso tak jamin gitu. Yang cerita-cerita ini adalah orang seperti Habib Ali Al-Habsyi. Kalau yang cerita itu misalnya saya, jangan dipercaya wong aku ora duwe ilmune. Tapi kalau yang cerita Habib Ali Al-Habsyi, yang cerita Habib Umar bin Hafid, yang cerita Habib Zain bin Smith, yang cerita Mbah Hasim Asy'ari, yang cerita Mbah Salman Popongan, yang cerita ini insya Allah kita percaya. Karena itu mereka tidak cerita sembarang cerita terus sampai ke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana? Salatlah kalian sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Aku pernah nonton Kanjeng Nabi salat? Tidak pernah. Saya lihat ayah saya salat, ayah saya lihat ayahnya salat, saya lihat guru saya salat, gurunya melihat gurunya salat sampai gurunya guru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya juga melihat. Paham? Jadi hubungan sampai ke Rasul SAW. Jadi jangan kita sallu kama ra'aitumuni usolli lah. Kapan kowe nonton Kanjeng Nabi? Iki salatmu ora bener. Lah wis aja gaya aneh-aneh. Insyaallah itu sudah jalan yang sudah kita lihat sudah dijalankan. Satu. Yang kedua lagi di sini kan kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan. Oh. Rasulullah ini tidak satu pun orang bisa mampu mendidiknya tapi cerdas. Kenapa? Karena yang mendidiknya adalah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan semua kecerdasan ini. Allah. Lah di situ Allah akan menunjukkan mukjizatnya yang luar biasa. Dibuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummi. Tidak membaca, tidak menulis. Ini mukjizat. Kok bisa mukjizat? Oh, itu berarti Rasulullah tidak belajar. Enggak. Rasulullah yang ngajari sapa ini Allah langsung. Tidak usah pakai belajar kemana-mana. Allah mendidik. Dan Allah membuat Rasulullah ummi. Supaya manusia itu tahu bahwa Allah lah pendidiknya. Bukan manusia yang mendidik. Itu loh. Paham? Lah nek kita buta huruf ya berarti orang sekolah Pak Gu. Tapi kalau Rasulullah buta huruf itu lah, buta hurufnya Rasulullah itu mukjizat. Supaya orang-orang kafir yang lain dia yakin bahwa ini Allah yang mendidik. Bukan hasil didikan si fulan atau si fulan, bukan. Dan Rasulullah tadi dikatakan tidak pernah merepotkan. Contoh, Rasulullah waktu dititipkan pamannya, ya Abu Thalib. Di situ Abu Thalib ini orang yang miskin, anaknya banyak. Kenapa Rasulullah dititipkan ke Abu Thalib? Bukan dititipkan oleh saudara-saudara ayahnya yang kaya. Di sini justru Allah mempunyai keinginan Nabi Muhammad meringankan beban Abu Thalib. Kok bisa, Beb? Oh bisa. Di situ Rasulullah waktu datang, Abu Thalib ini orang yang tahu siapa Nabi Muhammad. Sewaktu makanan yang biasa dihidangkan oleh Abu Thalib untuk keluarganya biasanya taruh satu mangkok. Misalnya nasi misalnya. Atau gandum. Di situ Abu Thalib tidak makan dahulu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil disuruh menyentuh dan makan dulu. Baru diberikan kepada semua keluarga Abu Thalib. Dan kembali lagi kepada Abu Thalib dalam keadaan masih penuh.
Berarti Nabi Muhammad berada di rumah Abu Thalib.